Ayo, kita masih tetap semangat. Dan tetap kali ini kita bicara tentang fungsi. Setelah sebelumnya kita bicara tentang sifat-sifat fungsi dan juga operasi aritmatika, berikut ini kita bicara tentang operasi dari fungsi. Dan dalam pembahasan hari ini kita bicara tentang dua operasi fungsi, yaitu inverse fungsi dan komposisi fungsi. Inverse dari fungsi mempunyai syarat, yaitu jika f adalah fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari fungsi f tersebut. Ya, syaratnya dia harus korespondensi satu-satu atau objektif. Inverse fungsi f dilambangkan dengan f pangkat min 1, ya, pangkat min 1. Jadi misalkan X adalah anggota himpunan A dan Y adalah anggota himpunan B, maka inverse dari Y adalah sama dengan X jika dan hanya jika Fx sama dengan Y. Fungsi yang bijektif koresponden satu-satu sering juga dinamakan sebagai fungsi yang invertible, artinya dapat dibalikkan atau dia mempunyai inverse, karena kita dapat membandingkan fungsi inverse kalau dia fungsi bijektif. Nah, sebuah fungsi disebut non-invertible, artinya tidak punya balikan atau tidak punya inverse jika ia bukan fungsi bijektif, karena balikannya tidak ada. Untuk memperjelas tentang inverse fungsi, maka kita berikan contoh 7. Fungsi f yang berisikan pasangan urut 1A, kemudian 2B, dan 3C dari domain A yang 1, 2, 3 ke kodomain B yang berisikan A, B, C adalah fungsi bijektif, ya, karena dia fungsi satu-satu dan sekaligus juga fungsi padat. Nah, inverse fungsi f adalah f pangkat min 1 sama dengan pasangan terurut A1, B2, C3. Jadi fungsi f yang demikian itu adalah fungsi yang invertible, artinya dia punya inverse. Contoh 8. Tentukan inverse fungsi fx sama dengan x plus 2. Ada masalah dalam soal ini. Apa itu? Kita harus tahu domain dan kodomainnya. Namun untuk mudahnya sebenarnya kita ambil domain dan kodomainnya adalah bilangan real. Maka kalau ini bilangan real, fungsi fx sama dengan x plus 2 adalah fungsi yang bersifat korespondensi satu-satu atau bijektif. Jadi inverse fungsi tersebut adalah ada. Nah, untuk mencari inverse-nya,
Kita misalkan saja fx sama dengan y, sehingga y sama dengan x ditambah 2. Maka kita dapatkan x sama dengan y min 2. Jadi balikan fungsinya adalah f pangkat min 1y yang sama dengan y min 2. Kalau y-nya kita substitusikan x, maka f inverse x itu sama dengan x min 2. Semoga penasaran, tapi jangan takut. Perhatikan dengan baik sehingga paham mengapa demikian itu. Contoh 9. Ini pun mirip dengan contoh 8. Ingat, domain dan kodomain yang tidak ditentukan. Umumnya kita ambil dia adalah domain bilangan real dan kodomainnya adalah bilangan real. Fungsi yang dibahas di contoh 9 adalah fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3. Penyelesaiannya ya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 3 bukan fungsi satu kan? Bukan berkorespondensi satu-satu. Kenapa begitu? Karena betul, tidak semua anggota dari kodomain mempunyai prapetak. Pada angka berapa? Betul, kalau kita ambil bilangannya lebih kecil dari 3. Kalau di kodomain kita ambil 1, maka kita dapatkan x kuadrat itu sama dengan minus 2. Nah, pada kuadrat nggak mungkin dia punya minus ya, nggak mungkin dia, kecuali dia bilangan kompleks. Akibatnya karena dia tidak koresponden satu-satu, maka inverse-nya tidak ada. Jadi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3 untuk domain dan kodomain bilangan real, bukan invertible atau not invertible, tidak punya inverse. Berikutnya kita bahas tentang komposisi dari dua buah fungsi. Komposisi ya, kita komposisikan dua buah fungsi. Misalkan G itu adalah sebuah fungsi dari domain A ke B, dan F itu juga fungsi tetapi dari B ke himpunan C. Keduanya fungsi. Nah, komposisi dari F dan G dinotasikan dengan F bundaran G adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh F bundaran G dari A, ya, nilai fungsi di titik X sama dengan A untuk F bundaran G itu sama dengan nilai fungsi di G diteruskan ke nilai fungsi ke F ya. Jadi domain dari F menjadi GA, nilai fungsi dari G di A. Tentu ini bisa terjadi kalau memenuhi syarat daerah definisi atau daerah asal dari fungsi F diiriskan dengan ring atau daerah jangkauan dari fungsi G ini tidak kosong. Kalau kosong tentu tidak ada nilainya. Oke. Jadi komposisi dari dua fungsi F bundaran G nya adalah daerah asal dari F diiriskan dengan daerah hasil dari G itu tidak kosong.
Untuk lebih bisa memahami tentang fungsi komposisi, kami coba berikan contoh, ya, yaitu contoh 10. Ya. Diberikan sebuah fungsi G yang terdiri dari 3 buah pasang turut, 1A, 2A, 3B. Ya, fungsi ya, yang memetakan dari domain A yang sama dengan 1, 2, 3 ke kodomain B, A, B, C. Dan satu fungsi F, satu fungsi F yang isinya adalah 3 buah pasang turut juga, yaitu A ke U, B ke V, C ke W, yang memetakan domainnya adalah ABC, kodomainnya himpunan C yang isinya adalah UPW. Maka fungsi komposisi dari A ke C adalah, ya, A ke C adalah, yang pertama adalah G dulu, baru ke F kan. Maka kita dapatkan 1 ke U, 2 ke V, ya, 2 ke V. Salah ya. Salah ini ya. Yang benar adalah 2 ke U juga, kemudian 3 ke V. Ya, yang benar adalah 1 ke U, 2 ke U, kemudian 3 ke V. Contoh berikutnya, kalau fungsinya dalam bentuk rumus, ya, tentu kita batasi ini adalah domain dan kodomainnya adalah bilangan real. Ya. Kalau saya punya fx sama dengan 2x tambah 2 dan gx sama dengan x kuadrat ditambah 4, nah, pertanyaan adalah tentukan f bundaran g dan g bundaran f jika ada, ya, jika ada. Tadi syaratnya ya, biar dipenuhi. Oke. Maka kita harus cari domain dari f. Domain dari f tentu kita tahu bahwa, ya, domain dari f kita tahu untuk f bundaran g, ya, untuk f bundaran g, domain dari f itu adalah semua bilangan real, ya, semua bilangan real, tidak ada yang ganggu kan. Tetapi nilai fungsi dari G itu pasti lebih besar sama dengan 4. Ya. Akibatnya irisan DF iris dengan DG, irisan DF iris dengan RG itu tidak kosong. Karena bilangan real diiriskan dengan lebih besar sama dengan 4. Jadi dia ada. Dan fungsinya atau rumusnya adalah, lihat bahwa Gx-nya masuk ke dalam F. Padahal fungsi yang kita punya kan Fx kan. Nah, berarti X-nya kita ganti dengan Gx. Akibatnya saya dapatkan 2 dikalikan Gx. Oh, Gx-nya adalah X kuadrat tambah 4. Jadi menggantikan X kita ganti dengan itu. 2 X kuadrat tambah 4 ditambah dengan fungsi aslinya yaitu tambah 2 kan. Sehingga kita dapatkan 2x kuadrat ditambah dengan 10. Oke. Berikutnya gimana dengan G bundaran F? Kalau G bundaran F syaratnya apa? Berarti daerah asal dari G diiriskan dengan daerah hasil dari F harus tidak boleh kosong. Daerah asal dari G itu adalah semua bilangan real, tidak ada masalah. Sedangkan daerah hasil dari F itu adalah juga sama, semua bilangan real. Akibatnya irisan dari itu tidak kosong. Nah, fungsinya apa? Sama. Kalau tadi G-nya masuk ke F, sekarang adalah Fx-nya masuk ke G. Ya. Fx-nya adalah 2x ditambah 2, itu memasukkan menggantikan dengan x.
Jadi saya dapatkan 2x ditambah 2 dikuadratkan ditambah 4. Akibatnya kalau kita jabarkan, kita dapatkan 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 8. Terima kasih.